Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Persekutuan, Yao Lao dan yang lain terkejut mendengar usulan itu. Xiaoyan menjelaskan, dengan kekuatan Falling Star Pavilion saja, kita tak mungkin melawan Hall of Souls. Kita butuh sekutu Cailin ragu, tapi siapa yang berani melawan mereka? Xiaoyan tersenyum. Justru karena Hall of Souls terlalu bengis, banyak pihak membenci mereka, termasuk Pill Tower. Jika tidak karena takut, mereka sudah sejak lama bangkit melawan. Yao Lao menambahkan, Pill Tower bukan hanya 3 pemimpin puncak. Ada kekuatan tersembunyi. Small Pill Tower, tempat berkumpul para alkemis sejati yang bahkan Hall of Souls pun segan. Syarat masuknya berat. Menciptakan pil 8 tingkat yang memanggil petir 7 warna serta jiwa mencapai ranah khusus. Xiaoyan terkejut mendengar kabar bahwa Xuan Kongxi, salah satu pemimpin Pill Tower, telah menembus ke tingkat Bansheng. Namun, Yao Lao menjelaskan bahwa sekalipun mereka pernah menghadapi pemimpin Hall of Souls, itu hanya fragmen jiwa, bukan tubuh asli, dan tetap saja mereka kalah. Lebih jauh lagi, Pill Tower menyimpan dendam lama. Dahulu seorang murid berbakat ternyata mata-mata Hall of Souls. Ia mengkhianati gurunya sendiri dan membantu klan Hun membunuh kepala menara. Peristiwa itu menyalakan perang besar, namun kerugian memaksa Pill Tower menekan amarahnya. Dendam itu tidak pernah padam. Karena itu, peluang aliansi terbuka, meski sulit meyakinkan para tetua keras kepala, kebencian mereka pada Hall of Souls nyata. Selain Pill Tower, Yao Lao juga menyebut sekte besar lain, Flower Sect dan Burning Flame Valley. Keduanya memiliki kekuatan Bansheng tersembunyi, bahkan leluhur yang sangat ditakuti. Dengan hubungan Yun serta hutang budi lama, peluang untuk menarik mereka cukup besar. Mendengar semua ini, Xiaoyan menyadari betapa ia meremehkan kekuatan sekte-sekte lama di Central Plains. Jika benar aliansi bisa terbentuk, kekuatan gabungan itu akan sanggup mengguncang benua. Namun Yao Lao mengingatkan, jangan terlalu cepat senang. Meyakinkan mereka tidak mudah. Tapi jika berhasil, Hall of Souls pun harus berpikir 1000 kali sebelum menyerang. Xiaoyan mengangguk mantap. Api semangat menyala di matanya. Apapun yang terjadi, kita harus mencoba. Aliansi ini harus terbentuk sebelum Demon Purifying Lotus Flame muncul. Pertempuran di Ranah Bintang berakhir gemilang bagi Xiaoyan. Ia seorang diri menumbangkan 3 Bansheng, 2 tewas, 1 luka parah. Bahkan klan Hun harus turun tangan untuk menyelamatkan sisanya. Nama Xiaoyan dan Falling Star Pavilion pun melambung di seluruh Central Plains. Sebaliknya, aliansi Sungai Mendalam hancur total. Bansheng terkuat mereka, Tianming, gugur di tangan Xiaoyan. Sekutu-sekutu mereka ketakutan, buru-buru menarik diri. Aliansi itu sekarat, hanya menunggu bubar. 3 hari kemudian, Xiaoyan dan Yao Lao memimpin balasan. Markas sekte Langit Mendalam direbut. Kepala sekte dipenggal dengan 1 tamparan. Dalam sehari, aliansi besar itu runtuh, dan sekte-sekte kecil yang dulu mendukungnya malah berbalik menginjak sisa-sisa mereka. Falling Star Pavilion tidak berhenti di situ. Xiaoyan menargetkan gigi dan cakar utama aliansi, Wind Lightning Pavilion, serta lembah sungai es. Di Wind Lightning, langit terbakar api. Xiaoyan turun dengan wajah dingin, berhadapan dengan Lei Junzhe. Dahulu, sosok ini bagai dewa di matanya. Kini sebaliknya. Dengan sekali kepalan, ruang hancur, tubuh Lei Junzhe pun lumat tanpa sempat berteriak. Xiaoyan hanya berkata dingin, yang lemah hanyalah santapan bagi yang kuat. Usai kemenangan itu, kabar lain muncul. Han Clan, sahabat lama Xiaoyan, selama bertahun-tahun ditindas oleh Wind Lightning Pavilion hingga nyaris punah. Xiaoyan merasa bersalah, mengingat bantuan Han Shui padanya di masa lalu. Ia segera mengutus orang untuk menolong mereka. Di Tianbei, 3 tetua Falling Star Pavilion datang ke Han Clan. Mereka menawarkan kesempatan menggantikan posisi Wind Lightning Pavilion di utara dengan dukungan penuh. Han Clan kaget, lalu gembira, sadar bahwa mereka akan bangkit kembali. Han Tue hanya terdiam, menunduk sambil menerima hadiah dari Xiaoyan yang dikirim lewat tetua. Meski hatinya bergetar,
Ia tahu lelaki itu kini berada jauh di luar jangkauannya. Han Yue hanya bisa memeluk adiknya yang keras kepala itu, memahami betapa beratnya mencintai seseorang seperti Xiaoyan. 10 hari penuh menjadi saksi murka Falling Star Pavilion. 20 sekte lenyap, tak sanggup menahan gempuran pasukan yang dipimpin Xiaoyan. Pavilion yang dulunya hanya dipandang sebelah mata, kini menunjukkan taringnya sebagai harimau buas yang tak bisa dipermainkan. Namun, pembalasan mereka tidak berlangsung tanpa kendali. Xiaoyan dan Yao Lao tahu kapan harus berhenti. Cukup banyak darah yang tertumpah untuk menegakkan wibawa, tetapi tidak sampai membuat semua faksi berbalik menjadi musuh. Hall of Souls tetap diam, tidak turun tangan. Justru keheningan itu yang membuat Xiaoyan semakin waspada. Ia tahu badai sesungguhnya baru akan datang. Karena itu, aliansi menjadi keharusan. 2 undangan segera dikirim menuju Flower Sect dan Burning Flame Valley, 2 kekuatan besar yang bisa menjadi pilar koalisi melawan Hall of Souls. Di Flower Sect, aula besar yang dipenuhi aroma bunga menjadi tempat perdebatan. Yun Yun dengan tegas mendukung Xiaoyan, meski keputusan akhir tetap berada di tangan 2 Grand Elder. Setelah pertimbangan panjang, salah satu dari mereka akhirnya angkat bicara dengan dingin. Bergabunglah dengan aliansi, lawan Hall of Souls. Keputusan ini disambut lega oleh Yun Yun. Flower Sect resmi menjadi sekutu. Sementara itu, di Burning Flame Valley, seorang leluhur berambut merah menolak mentah-mentah tawaran itu. Baginya, menentang Hall of Souls sama saja mencari mati. Namun ketika mendengar bahwa Xiaoyan bisa menyembuhkan luka tersembunyi dalam tubuhnya, sikapnya berubah. Dengan suara berat ia akhirnya berkata, "Anak itu tidak buruk. Katakan pada mereka, Burning Flame Valley akan bergabung." Aura mengerikan pun menyebar dari tubuhnya, mengguncang lembah. Leluhur Hun Yun yang lama bersembunyi, kini siap menampakkan diri kembali pada dunia. Kabar gembira datang ke Falling Star Pavilion. Flower Sect dan Burning Flame Valley resmi menyetujui aliansi. Xiaoyan, Cailin, dan yang lain merasa lega. 2 sekte besar itu akan membuat reputasi aliansi mereka melonjak. Namun, Yao Lao mengingatkan, tanpa Peel Tower, kekuatan mereka belum cukup untuk menghadapi Hall of Souls. Cailin sempat menyarankan pertemuan resmi, tapi Yao Lao menolak terburu-buru. Ia menegaskan bahwa untuk meyakinkan Peel Tower, dirinya harus turun langsung bersama Xiaoyan. Akhirnya mereka memutuskan berangkat hari itu juga, meninggalkan Cailin dan Little Fairy Doctor menjaga pavilion. Dengan kecepatan Dousheng, perjalanan hanya memakan setengah hari. Mereka tiba di kota suci Peel, tempat penuh kenangan bagi Xiaoyan. Disinilah ia dulu menorehkan nama besar saat Peel Gathering. Tanpa banyak singgah, mereka langsung menuju Menara Peel. Di aula utama, seorang elder segera memberitahu 3 kepala menara tentang kedatangan mereka. Tak lama, Xuan Kongzi, Tian Leizi, dan Xuan Yi muncul. Pertemuan Yao Lao dengan mereka penuh kehangatan, bahkan Xuan Yi tampak emosional saat melihatnya kembali. Xiaoyan hanya bisa diam, menyadari betapa dekatnya hubungan mereka. Setelah ramah-tamah, pembicaraan serius dimulai. Yao Lao menjelaskan maksudnya, membentuk aliansi melawan Hall of Souls. Para kepala menara terdiam. Mereka tahu Hall of Souls berbahaya, namun keputusan besar seperti itu tidak mudah. Terlebih, kata mereka, keputusan akhir ada di tangan seorang sosok misterius, leluhur Peel Tower, pendiri sekaligus tokoh tertua menara yang kata-katanya dapat menentukan arah segalanya. Masalahnya, sang leluhur sudah lama menghilang. Ia dikenal eksentrik, menjelma ke tubuh bayi yang gugur dalam kandungan, lahir kembali, hidup sebagai manusia hingga mati, lalu mengulanginya lagi, semacam mengalami kehidupan. Xiaoyan terkejut, terlebih ketika mendengar kenyataan mengejutkan. Leluhur itu bukan manusia, melainkan pil obat yang berevolusi menjadi makhluk hidup. Bukan manusia? Xiaoyan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menahan keterkejutannya, lalu bertanya pelan, apakah itu pil legendaris tingkat D? Xuan Kongzi mengangguk tipis. Ya, pil seperti itu bahkan di zaman kuno sangat jarang. Seorang pendiri menara pil pernah memurnikannya. Namun, sebelum pil itu selesai, jiwanya menyatu dengan pil tersebut dan membuatnya bermutasi. Hasilnya, pil itu berubah menjadi sosok manusia yang kemudian menjadi penjaga abadi menara pil.
Xiaoyan terdiam, keringat dingin menetes. Ia tahu betapa berharganya pil tingkat 9. Biasanya hanya terbagi dalam 3 tingkatan, Treasure, Xuan, dan Golden Pill. Di atasnya barulah ada pil D, yang konon mustahil lagi disempurnakan di era ini. Xuan Kongxi melanjutkan, sayang, sosok leluhur itu sudah lama hilang. Kadang ia muncul, menyelamatkan menara pil dari kehancuran, lalu menghilang lagi. Tak seorang pun tahu di mana dia sekarang. Xiaoyan menarik napas panjang dan segera mengalihkan topik. Kalau begitu, bagaimana dengan masalah aliansi? Karena leluhur tak ada, semua keputusan dipegang Dewan Sesepuh Utama Menara Pil Kecil. Ada 10 kursi, tapi kami bertiga hanya punya 3 suara. Sisanya 7, dan mereka cenderung keras kepala. Jelas Xuan Kongzi. Yao Lao mengerutkan dahi, artinya peluang kecil. Jika satu suara berbeda saja, keputusan sudah terkunci. Namun, Xuan Kongzi menambahkan, masih ada peluang. 2 dari 7 sesepuh membenci Hall of Souls. Jika kita bisa meyakinkan mereka, kita punya 5 suara, imbang. Mata Yao Lao berkilat. Kalau begitu, mari kita coba. Xuan Kongzi pun membawa mereka ke menara pil kecil. Ia membuka terowongan spasial, menyingkap sebuah dunia mandiri yang dipenuhi kebun obat langka. Xiaoyan terkesima melihat para sesepuh menua namun penuh kekuatan spiritual, tampak seperti petani sederhana yang menanam tanaman berharga. Setelah beberapa jam menunggu, Xuan Kongzi kembali dengan wajah muram. Ada 2 kabar, baiknya kita berhasil mendapat 5 suara. Buruknya, dalam 3 hari, Dewan akan menerima seorang sesepuh baru. Dan calon terkuatnya adalah Iblis Tua Hou, musuh lamamu, Yao Chen. Dia pasti menolak aliansi, suasana menjadi berat. Tian Leiji bertanya lirih, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Xuan Yi menatap Xiaoyan, tersenyum penuh arti. Yao Chen memang tak lagi punya hak untuk bersaing. Tapi Xiaoyan, kau juara pil gathering sekaligus pewaris potensial menara pil. Kau punya kualifikasi. Hanya saja, bisakah kau mengalahkan Iblis Tua Hou yang hampir merebut gelar dari gurumu dulu? Itu saja, spoiler, episode 171 dari Donghua series Battle Through the Heaven Season 5.